Menghubungi kuasa hukum dari korban yang pertama kali melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Sudah tersambung bersama kami kuasa hukum orang tua korban, Leon Maulana Mirza Pasha. Selamat siang, Pak Leon. Selamat siang, Mbak Didi. Pak Leon, saat ini pelaku sudah ditangkap oleh polisi, sudah ditahan juga, dilakukan penahanan. Apa kemudian langkah hukum selanjutnya dari pihak keluarga dan juga orang tua korban? Ya, jadi memang tadi malam sudah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ya Mbak ya terhadap inisial MI yang saat ini statusnya sudah dinyatakan tersangka untuk mengamankan saksi kunci dan saksi-saksi lainnya dan termasuk guru-guru yang ada di Daycare Depok tersebut. Kami hari ini berencana akan melakukan permohonan perlindungan Mbak kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke, baik. Kalau boleh diceritakan kembali Pak Leon, ini bagaimana awalnya pihak keluarga dan juga orang tua bisa mengetahui terjadi aksi penganiayaan ini? Apakah memang dilihat dari CCTV yang bisa dipantau dari ponsel orang tua atau mendapatkan laporan dari orang lain? Ya Mbak, jadi pada tanggal 24 Juli 2024, klien kami selaku orang tua dari korban mendapatkan laporan dari guru yang ada di daycare tersebut bahwa anaknya telah mengalami atau menjadi korban dari kekerasan atau penganiayaan dilakukan oleh MI, Mbak. Mendapatkan laporan tersebut, kemudian keluarga mencoba mencari bukti, mencari keterangan dari guru-guru yang lainnya, akhirnya didapatilah CCTV bahwa anak atau korban telah dilakukan penganiayaan pada tanggal 10 Juni, Mbak, 2024, gitu. Oke, berarti dari tanggal 10 Juni ini apakah dilakukan secara berulang atau hanya sekali saja atau seperti apa penganiayaannya? Untuk bukti saat ini yang kita dapatkan itu penganiayaan dilakukan satu kali, Mbak. Apakah berulang atau tidak, mungkin nanti pihak kepolisian bisa menggali kepada tersangkanya langsung, gitu Mbak. Karena sebenarnya pada tanggal 10 Juni itu, pada saat terjadinya penyiksaan, pada saat dijemput anak dari daycare, anak itu mengalami lebam di bagian dada dan punggung. Orang tua sudah coba menghubungi pihak sekolah lewat admin resminya, akan tetapi jawabannya tidak ada, anak tidak ada terjatuh atau apapun itu yang menyebabkan anak tersebut lebam. Gitu Mbak. Jadi setelah kemudian dilakukan pemeriksaan ke dokter, dilakukan tes darah dan lain sebagainya, justru penyebab lebam tersebut bukan karena sakit demam atau pilek yang dialami, melainkan adanya tekanan benda dari luar yang menyebabkan lebam tersebut, seperti itu. Makanya kemudian di tanggal 24 orang tua shock ketika mendapati video memperlihatkan bahwa anaknya dilakukan penganiayaan oleh pemilik atau owner dari daycare tersebut. Oke, baik. Berarti ini mendapatkan CCTV ataupun rekaman CCTV dari daycare tersebut adalah dari orang lain begitu. Apakah memang dari pihak daycare sendiri awalnya tidak memberikan akses begitu untuk orang tua ataupun pihak keluarga bisa memantau kondisi keseharian anak-anaknya begitu yang dititipkan di daycare ini? Gini Mbak, setelah mendapatkan keterangan dari para guru, orang tua korban, dan juga setelah orang tua korban setelah mendapatkan keterangan dari guru maupun bukti CCTV, mereka kan orang yang tidak mengerti hukum dan kemudian bingung harus berbuat apa Mbak. Jadi langkah preventif, mereka bukan meminta CCTV, melainkan di tanggal 29 Juli itu mereka langsung melaporkan kepada pihak berwajib, agar pihak berwajib menggali apakah kejadian tersebut benar terjadi atau tidak. Ternyata kan kita ketahui bersama bahwa justru sekarang pada saat diperiksa inisial MI sebagaimana dinyatakan oleh Pak Arya, Kapolres Depok, yang bersangkutan mengakui melakukan perbuatan tersebut. Itu kan sangat perbuatan yang sangat keji dan sangat miris, Mbak. Betul, betul. Tentu ini sangat disayangkan karena daycare ini merupakan sebuah tempat orang tua yang bisa dipercayakan kepada daycare untuk menitipkan anaknya begitu. Tapi awal mulanya apakah ada informasi Pak Leon bagaimana kemudian proses keluarga ataupun pihak orang tua di memilih daycare ini? Apakah memang awalnya review dari orang-orang terkait dengan daycare ini baik atau ini memang baru kali pertama? Apakah Anda memiliki informasi terkait hal ini? Ya, kalau keterangan dari klien saya, Mbak, daycare ini kan cukup terkenal ya, dan juga memang ownernya adalah influencer parenting, yang mana dia mensosialisasikan bahkan
terkait dengan parenting yang baik. Bahkan dia juga beberapa kali isu kekerasan terhadap anak, dia mengomentari dan lain sebagainya. Berdasarkan keterangan yang saya dapatkan dari klien saya, memang beliau karena dekat dengan rumah menitipkan ke sana. Tetapi rekan-rekannya yang lain, teman-teman yang lain, beberapa menitipkan ke sana karena dari influence yang disampaikan di media sosial. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau boleh diceritakan begitu Pak Lewan, bagaimana saat ini kondisi fisik korban, anak yang menjadi korban penganiayaan ini, dan juga bagaimana kondisi psikologisnya, apakah mengalami trauma tertentu, Pak Leon? Sebenarnya gini Mbak ya, kalau untuk ibu korban saat ini masih mengalami shock, makanya beberapa masih mencoba untuk menutup diri dahulu, fokus terhadap upaya hukum yang ada saat ini. Dan juga kalau untuk kondisi anak saat ini memang setiap melihat bertemu dengan si pelaku, dia histeris, dan juga apabila bertemu dengan orang yang tidak dikenal, dia agak menjaga jarak dan ada rasa takut terlihat dari wajahnya, seperti itu Mbak. Baik, baik. Kita akan tunggu juga bersama bagaimana kemudian hasil pendalaman dari pihak kepolisian, bukti-bukti yang didapatkan, dan tentunya kita harapkan hukuman yang setimpal begitu atas perlakuan yang dilakukan oleh pelaku ini. Terima kasih atas waktunya kuasa hukum orang tua korban Leon Maulana Mirza. Pasha sudah bersedia untuk berbincang di Berita Satu Siang hari ini. Salam sehat selalu.